Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Eka Dana Patricia dari kelas 1D Prodi Diploma 3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali dengan NIM 21156130414. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa basic atau steps skincare. Sebelum kita lanjut ke topik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian skincare. Nah, apa sih itu skincare? Secara singkatnya, skincare adalah perawatan kulit yang dilakukan guna untuk menjaga kulit dan agar kulit dapat berfungsi dengan baik. Skincare juga sarana untuk mengatasi permasalahan pada kulit. Nah, adapun manfaat basic skincare. Yang pertama, menyehatkan dan menutrisi kulit. Yang kedua, meminimalisirkan permasalahan kulit. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Menyehatkan dan menutrisi kulit, di mana untuk menjaga kulit, khususnya kulit wajah kita, yang perlu asupan dari dalam dan dari luar. Contoh dari dalam adalah dengan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna seperti sayur-sayuran, makanan berprotein, mengkonsumsi buah-buahan, minum air putih yang cukup, dan lain-lain. Sedangkan dari luar, kita dapat merawat kulit, khususnya kulit wajah kita, dengan cara bantuan skincare atau basic skincare. Yang kedua, ada meminimalisirkan permasalahan kulit, di mana yang kita ketahui jika seseorang meranjak dewasa atau sudah meranjak masa pubertas, banyak sekali permasalahan kulit yang muncul. Dari yang paling sering adalah jerawat atau breakout. Ada juga beberapa remaja yang baru berusia 17 tahun sudah mengalami permasalahan kulit seperti tanda-tanda penuaan dini, flek hitam, sunburn, dan lain-lain. Itu akibat mereka kurangnya ada kesadaran diri untuk merawat kulit mereka. Yang ketiga, ada menambah kepercayaan diri, di mana jika kita sudah merawat kulit kita dari dalam maupun dari luar, permasalahan pada kulit kita akan terminimalisirkan atau kecil kemungkinannya untuk timbulnya permasalahan kulit seperti jerawat dan lain-lain. Dengan begitu kita dapat lebih percaya diri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis kulit. Nah, secara umumnya jenis kulit dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kulit normal, di mana kulit normal itu produksi minyaknya pas. Jadi kulit normal itu kulit yang kecil kemungkinannya akan terjadinya jerawat. Yang kedua, kulit kering, di mana kulit kering ini adalah kulit yang memang membutuhkan hidrasi lebih dari dalam maupun dari luar. Dari dalam seperti makanan protein, minum air putih, dan dari luar seperti penggunaan skincare atau basic skincare ini. Yang ketiga ada berminyak, di mana kulit berminyak ini kulit produksi minyaknya yang berlebihan, jadi rentan terkena jerawat atau munculnya jerawat atau breakout. Yang keempat adalah kulit sensitif, di mana kulit sensitif ini kulit seperti namanya kulit sensitif yang super sensitif. Jadi jika sedikit saja terkena sinar matahari akan muncul ruam-ruam merah atau kulit akan sedikit kemerahan. Yang kelima ada kulit kombinasi, yaitu kulit campuran, yaitu kulit campuran dari oily dan kulit kering. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang basic skincare. Nah, basic skincare yang saya bahas ini ada 4 di sini. Yang pertama ada cleanse, toner, moisturize, dan protect. Saya akan lanjut ke steps basic skincare ya. Produk cleanse ada 2, yaitu micellar water dan facial wash. Jadi urutannya, pertama kita harus memakai micellar water terlebih dahulu. Fungsi dari micellar water adalah untuk pembersihan wajah, untuk mengangkat sisa-sisa makeup jika kita atau kalian memakai makeup. Yang kedua, selanjutnya setelah micellar water kita bisa lanjutkan penggunaan dengan facial wash. Facial wash ini berfungsi untuk mengangkat minyak berlebihan atau sebum pada wajah. Selanjutnya kita bisa lanjutkan pada toner, di mana toner ini berfungsi untuk mengangkat sisa-sisa kotoran. Selain itu, toner juga
berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati atau eksfoliasi, dan juga toner juga berfungsi untuk menyeimbangkan pH kulit dan menghidrasi kulit dari luar. Setelah toner, kita lanjut ke moisturizer. Nah, moisturizer biasanya mengandung berbagai macam vitamin yang bagus untuk merawat kulit agar kulit tampak lebih cerah dan berfungsi dengan baik, serta menjaga kelembaban pada kulit agar tidak gampang iritasi. Selanjutnya, lanjut ke step akhir yaitu sunscreen atau protect. Nah, fungsi sunscreen yang paling utama adalah untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari di siang hari. Sebenarnya ada banyak sekali fungsi sunscreen, seperti mencegah penuaan dini, kanker kulit, sunburn, flek hitam, dan lain-lain. Jadi, sunscreen adalah kunci dari semua basic skincare. Karena jika kita sudah memakai basic skincare tapi kita tidak memakai sunscreen atau kita skip pemakaian sunscreen, itu akan sia-sia saja rangkaian skincare kita sebelumnya. Ini adalah rangkaian skincare di morning routine atau di pagi hari. Jika rangkaian skincare, basic skincare di malam hari, rangkaiannya tetap sama, micellar water, facial wash, toner, dan moisturizer. Jadi sunscreen tidak dipakai di malam hari. Sunscreen hanya dipakai di pagi hari. Oke, selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya sunscreen. Jadi fungsi sunscreen sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Sunscreen kepanjangan dari Sun Protect Factor. Nah, sunscreen ini memiliki banyak sekali SPF dari SPF 15, 25, 30, dan 50. Nah, untuk diagram di bawah ini kita melihat perbedaan SPF-nya. Yang pertama ada SPF 15 dapat menahan 93% radiasi sinar UVB. Yang kedua ada SPF 25 dapat menahan 95% radiasi sinar UVB. SPF 30 dapat menahan 97% radiasi sinar UVB. SPF 50 dapat menahan 98% radiasi sinar UVB. Di antara SPF 15 dan 50 ada juga perbedaan menit yang memberikan perlindungan bagi kulit. Nah, saya akan menjelaskannya, yaitu produk yang mengandung SPF 15 akan memberi ketahanan selama 10 kali 15 sama dengan 150 menit atau 2,5 jam. Produk yang mengandung SPF 25 akan memberi ketahanan selama 10 menit dikali 25 sama dengan 250 atau 4 jam 10 menit. Produk yang mengandung SPF 30 akan memberi ketahanan selama 10 dikali 30 sama dengan 300 menit atau 5 jam. Dan selanjutnya, produk yang mengandung SPF 50 akan memberi ketahanan 10 kali 50 sama dengan 500 menit atau 8 jam lebih. Jadi untuk penjelasan pentingnya sunscreen, mari kita simak video berikut ini. Tinggal di daerah tropis seperti Indonesia bikin kita sering terpapar sinar matahari. Sinar matahari pagi bisa menghangatkan tubuh dan memenuhi kebutuhan vitamin D, tapi sinar matahari di siang bolong malah bisa menghanguskan kulit atau bikin sunburn. Bagaimana cara melindungi kulit dari dampak buruk sinar matahari? Ini kata dokter. Radiasi sinar matahari atau ultraviolet dibagi menjadi UVC, UVB, dan UVA. UVC bisa diserap lapisan ozon dan gak sampai ke bumi. UVB sebagian menembus lapisan ozon dan bisa merusak kulit, membuat kulit terbakar atau sunburn hingga kanker kulit. UVA bisa menembus lapisan kulit paling dalam, merusak DNA kulit, menimbulkan tanda penuaan dini seperti keriput, flek hitam, hingga kanker kulit. Walaupun langit mendung, jangan menganggap kita terbebas dari radiasi sinar matahari, karena ternyata 90% radiasi UV bisa menembus awan, dan semakin tinggi posisi matahari, tingkat radiasinya semakin besar. Radiasi UV yang paling tinggi jam 10 pagi sampai jam 2 siang, jadi hindari beraktivitas di luar ruangan pada jam tersebut, dan gunakan sunscreen untuk melindungi kulit dari radiasi UV.
Sunscreen dibedakan menjadi organik dan inorganik. Sunscreen organik bekerja dengan menyerap radiasi UV, bertekstur ringan, dan lebih transparan. Sunscreen inorganik melindungi kulit dengan memblokade dan memantulkan radiasi UV. Sunscreen jenis ini jarang menimbulkan iritasi dan lebih aman digunakan pada anak-anak. Namun sayangnya sering meninggalkan residu warna putih di kulit. Terus, apa sih artinya SPF dan PA++ pada produk sunscreen? Banyak yang mengira semakin besar SPF berarti semakin lama kita terlindungi dari radiasi UV. Padahal nilai SPF didapatkan dari perhitungan berikut. Ini artinya jika kita menggunakan sunscreen dengan SPF 30, kulit akan terlindungi dari sunburn sampai kulit terpapar 30 kali lipat dari jumlah radiasi UVB yang dibutuhkan untuk menimbulkan sunburn pada kulit yang tidak memakai sunscreen. Jadi, semakin tinggi SPF, semakin tinggi proteksi terhadap sunburn akibat UVB. SPF 15 dapat menyerap sekitar 93% UVB, SPF 30 dapat menyerap sekitar 96,7% UVB, SPF 50 dapat menyerap sekitar 98% UVB, tapi tidak ada SPF yang dapat menyerap 100% radiasi UVB. Bagi orang yang tinggal di daerah tropis seperti Indonesia, disarankan menggunakan sunscreen dengan SPF 30+. Dan PA pada produk sunscreen menunjukkan protection grade of UVA. Tapi sudah tepatkah penggunaan sunscreen kamu selama ini? Ternyata penggunaan sunscreen yang tepat sekitar 2 gram per sentimeter persegi atau sekitar setengah sendok teh untuk masing-masing wajah dan lengan dan lebih dari 1 sendok teh untuk masing-masing kaki, dada, dan punggung. Sunscreen harus digunakan kembali tiap 2 jam agar perlindungannya maksimal. Lalu, apa yang harus dilakukan kalau kulit terlanjur mengalami sunburn? Sunburn ditandai dengan kulit kemerahan hingga melepuh. Prinsip penanganan sunburn yaitu memberikan kompres dingin pada kulit yang mengalami sunburn, mandi air dingin, bisa juga mengoleskan lotion lidah buaya, dan krim hidrokortison. Apabila terasa nyeri, bisa minum obat penghilang rasa sakit dan antiinflamasi seperti ibuprofen. Selain itu, selama masa penyembuhan, hindari dulu aktivitas di bawah sinar matahari atau gunakan sunscreen sebagai perlindungan. Kulit sebenarnya sudah memiliki perlindungan alami terhadap sinar matahari, yaitu dari pigmen melanin yang juga menentukan warna kulit. Semakin banyak pigmen melanin, semakin gelap warna kulit, dan tentunya semakin gelap warna kulit, maka akan semakin sulit untuk mengalami sunburn. Ini kata dokter tentang sunburn dan sunscreen. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Baik, sekian pembahasan saya tentang skincare atau basic skincare wajah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.